Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video yang kedua ini kita akan belajar mengenai teknik pengolahan dan tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan teknik dan prinsip pengolahan, menjelaskan langkah pengolahan, menganalisa bahan, alat, dan teknik yang digunakan, menyiapkan bahan dalam pengolahan, menyiapkan alat untuk mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta membuat produk olahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi secara kreatif dan inovatif. Bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi bila dimasak dengan cara yang benar. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel, sehingga zat penting dalam sayuran akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Teknik pengolahan pangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah, dan yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik pengolahan pangan panas basah. Adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ada beberapa teknik antara lain teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik panas basah yang pertama adalah teknik merebus, artinya mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang dimaksud misalnya air, kaldu, dan susu. Teknik panas basah yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan, artinya memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih antara 92–96 derajat Celcius. Teknik panas basah yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan, artinya merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan agar makanan menjadi lunak. Teknik panas basah yang keempat adalah teknik menyetup atau menggulai, artinya mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, direbus dengan cairan berbumbu dan cairan tidak terlalu banyak dengan api sedang agar aroma masakan keluar sempurna. Teknik panas basah yang kelima adalah teknik mengukus, artinya memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik panas basah yang keenam adalah teknik mendidih, artinya memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik panas basah yang ketujuh adalah teknik mengetim, artinya memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci ukurannya lebih kecil. Teknik pengolahan panas yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering, artinya mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Antara lain, teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Teknik panas kering yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak, artinya memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering. Teknik panas kering yang kedua adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit, artinya
mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Teknik panas kering yang ketiga adalah teknik menumis. Artinya, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu yang sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Teknik panas kering yang keempat adalah teknik memanggang. Artinya, pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Dibagi menjadi 3, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Teknik panas kering yang kelima adalah teknik membakar. Artinya, mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar yang diletakkan di atas perapian langsung, bisa dengan jeruji panggang atau alat lainnya. Materi yang selanjutnya adalah tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Dalam tahapan pengolahan bahan pangan terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga, penyajian atau pengemasan, dan yang keempat, evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan terdapat identifikasi kebutuhan dan ide gagasan atau membuat rencana atau rancangan. Dalam kegiatan pelaksanaan diantaranya persiapan bahan, alat, kemudian proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Dalam kegiatan penyajian atau pengemasan terdapat wadah penyajian dan estetikanya, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Selanjutnya dalam kegiatan evaluasi terdapat merasakan hasil produk pengolahan pangan dan mengevaluasi seluruh proses.